أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terungkap asal muasal azan jihad FPI yang ternyata dibuat teroris Arab. Kelakuan barbar FPI semakin menjadi setelah kedatangan pentolannya yang pulang dari Arab Saudi. Pertama, mereka melanggar aturan protokol kesehatan dengan membuat kerumunan di mana-mana. Saat ini, viral video azan yang diganti dari panggilan sholat menjadi panggilan jihad. Usut punya usut, seruan ini mirip teroris Arab Saudi, Salman Al-Audah. Inilah oleh-oleh kepulangan Rizik dari Arab. Bukan hanya membuat klaster baru di Jakarta dan Bogor, tapi jauh lebih berbahaya adalah provokasi teror hingga memakan korban di Sigi. Situa Chaplin yang menurut Ferdinand berjasa memulangkan Rizik akhirnya kelabakan dengan tingkah lakunya. Sang peliharaannya yang kerap berlaku semena-mena akhirnya kini menggigit majikannya. JK akhirnya berkomentar keras dengan seruan azan jihad yang digemborkan FPI. Saat ini, bocor voice note percakapan WhatsApp yang mirip suara Rizik secara langsung menyuruh kader FPI setiap wilayah untuk mengganti azan menjadi hayya alal jihad. JK yang menjadi ketua Dewan Masjid langsung berkomentar keras. Seperti dilansir suara.com, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Yusuf Kala atau JK bereaksi usai banyak video viral di media sosial yang memperlihatkan seruan jihad oleh sekelompok orang di masjid. JK tegas menolak masjid dijadikan ajang menyerukan seruan jihad yang diselipkan dalam lantunan azan. JK menganggap kalau menyelipkan seruan jihad dalam lantunan azan di masjid itu sebagai kekeliruan yang mesti diluruskan. Hal itu disampaikannya dalam rapat webinar dengan seluruh pengurus DMI se-Indonesia, Selasa, 1 Desember 2020. Azan hayya alal jihad itu keliru, harus diluruskan. DMI menyatakan secara resmi menolak hal-hal seperti itu. Masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan, kata JK. JK menerangkan kalau pengertian jihad itu jangan dijadikan seruan untuk hal-hal buruk seperti membunuh, melakukan pengeboman, atau malah saling mematikan. Meski demikian, mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI itu juga menyatakan ada jihad yang bermakna positif, yakni seperti menuntut ilmu atau berdakwah. Seruan jihad itu muncul jelang Habib Rizik Syihab diperiksa polisi, Selasa 1 Desember 2020, terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab. Apakah kini JK menyesal setelah sebelumnya membela Rizik dengan membicarakan kematian demokrasi dan kekosongan pemimpin? Nyatanya, Rizik dan FPI lebih berbahaya daripada yang ia kira.
baru diminta datang atas pelanggaran protokol kesehatan saja langsung bereaksi mengerahkan laskarnya untuk jihad. Apalagi kalau sampai diseret ke pengadilan hingga dihukum atau dipenjara. Mau jadi apa negara ini? Apakah mereka mau meniru teroris Arab yang sebelumnya menciptakan azan jihad tersebut? Salman Al-Auda sendiri menyatakan jihad melawan kerajaan Arab setelah pemerintahnya mendukung Amerika Serikat yang memerangi Irak demi Kuwait. Salman sempat ditangkap setelah provokasinya lewat buku Hayya 'alal Jihad sebelum akhirnya ditawari posisi di kerajaan Arab. Namun, Salman tetap melakukan provokasi menentang kerajaan Arab dan akhirnya ditetapkan sebagai teroris di sana. Melihat latar belakang teroris di Arab Saudi, kita masih bisa menerima alasannya yang masuk akal. Sangat berbanding terbalik dengan seruan jihad yang dinyatakan membela Rizik dan keluarganya yang nyata-nyata melanggar aturan dan hukum negara. Rizik dan FPI nyatanya lebih rendah akhlaknya ketimbang teroris Arab Saudi yang ia contoh. Jika teroris Arab hanya menuliskan buku, maka Rizik dengan kurang ajar mengganti azan. Semoga negara tak kalah dengan kebarbaran mereka. FPI jika dibiarkan maka akan menjadi teroris itu sendiri. Apalagi melakukan persekusi secara terang-terangan seperti yang dilakukan pada Ibunda Mahfud di Madura. Harusnya negara menetapkan FPI sebagai organisasi teroris, membubarkan dan kalau perlu menangkap pentolannya agar tak semakin banyak korban jiwa. Juga untuk menjaga ajaran agama Islam yang mereka rusak dari dalam. Belum lagi benci radikalisme yang mereka tanamkan pada generasi penerus. Sudah negara ini tertinggal jauh dalam pendidikan dibanding negara lain. Generasi mudanya dirusak secara moral dan agama. Jika Jokowi ingin memajukan Indonesia, maka revolusi mental harus didahului dengan membersihkan bibit-bibit ekstremis, termasuk pentolannya yang kini berkeliaran. Kerahkan kekuatan TNI Polri dan satukan semua politisi untuk melawan mereka sebelum akar masalah utama negeri ini teratasi. Impian memajukan negara akan jadi sia-sia dan bahkan bisa luluh lantak seperti Suriah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Niha Alif.